Assalamualaikum. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita akan bahas tentang variabel dan method. Untuk pertama kali saya akan memulai dengan method saja. Oke, di sini kita punya dua kelas, yaitu kelas mahasiswa dan mahasiswa demo yang berada di package 1 ya. Berarti dua kelas ini berada di package 1. Kemudian mahasiswa demo ini kita jadikan sebagai main class, di mana di dalamnya terdapat main method. Seperti itu. Oke, di sini saya coba membuat suatu objek dari kelas mahasiswa. Caranya adalah mahasiswa MTS1, kemudian new mahasiswa. Oke, di sini saya membuat satu objek dari mahasiswa. Oke, untuk di mahasiswanya sendiri saya buat variabel. Di sini contoh adalah nama adalah string nama. Kemudian di sini ada semester itu adalah integer. Kemudian ada IPK, kita menggunakan float IPK. Kemudian di sini adalah IPK batas lulus. Batas lulus, dan kemudian yang terakhir ada nama univ. Karena di sini kita mahasiswa dan dosen UMS, di sini kita menggunakan nama univnya adalah UMS. Kemudian IPK batas lulus adalah 2.00 ya, kita jadikan sebagai float. Oke, untuk tipe datanya di sini kita menggunakan float. Untuk nama univnya kita gunakan string. Oke, kemudian di sini kita tambahkan method. Method di sini adalah function atau prosedur yang telah kalian masukkan ke dalam kelas. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah belajar function, nah function itu adalah suatu blok kode yang mengembalikan nilai. Kalau prosedur adalah suatu blok kode yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau method itu adalah prosedur atau function yang telah dimasukkan ke dalam kelas, terasosiasi di dalam suatu kelas. Oke, jadi di sini method itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh kelas mahasiswa ya. Sedangkan untuk variabel itu adalah datanya. Ya, ini nama, semester, IPK batas lulus, dan nama univ itu adalah data yang dimiliki oleh setiap objek yang didapatkan dari kelas mahasiswa. Oke, contoh untuk aktivitasnya di sini saya menggunakan isi KRS. Oke. Di sini isi KRS karena dia tidak mengembalikan nilai, kita gunakan void. Contoh, misalkan kalian membuat method di Python, kalian cukup tuliskan def saja kan. Tapi untuk nilai kembaliannya, misalkan return X gitu, atau misalkan tidak ada return X, ya kalian tetap gunakan def. Tapi kalau ini, ya, ini sesuai dengan tipe data kembalian. Seperti itu. Berarti nanti tipe data kembaliannya adalah void. Karena apa? Di sini adalah prosedur, dia tidak memiliki nilai kembalian. Contohnya, system.out.println. Oke, di sini contohnya adalah mahasiswa. Kemudian saya tambahkan nama, kemudian mengisi KRS. Oke. Di sini adalah mahasiswa, namanya siapa? Ya. Mengisi KRS, nah seperti itu. Berarti di sini dia hanya mencetak. Cetakannya adalah mahasiswa, printnya adalah mahasiswa, namanya siapa, dan kemudian mengisi KRS. Sehingga di sini adalah isi KRS, sebuah metode yang tidak memiliki nilai kembalian. Karena dia tidak memiliki nilai kembalian, maka tipe data kembaliannya adalah void. Void itu kosong. Nah, seperti itu. Oke, next
Di sini saya punya metode yang lain. Di sini contohnya adalah cetak info. Misalkan saya mau mencetak nama, semester, dan IPK dari mahasiswa. Oke, di sini saya jadikan string aja. Berarti nilai kembaliannya adalah string. Cetak ya, info. Oke, di sini saya jadikan string aja. Berarti di sini dia harus punya return. Berarti nilai kembaliannya harus berupa string. Return, kemudian nama. Oke, kemudian semester. Kemudian ada IPK. Nah, seperti ini ya. Nanti ini akan menjadi string. Ya, nanti kalau misalkan di sini ada tipe data yang berbeda, nanti di sini Anda ubah menjadi string dulu ya. Untuk mengubah menjadi string menggunakan integer.toString ya. Kemudian di sini adalah semester. Oke, berarti di sini adalah tipe data awalnya adalah integer, kemudian Anda jadikan string semester, kemudian untuk IPK adalah float, berarti nanti Anda punya float toString, kemudian kemudian Anda masukkan IPK-nya. IPK. Nah, di sini kita mendapatkan semester yang dia telah diubah menjadi string dari semulanya integer, dan juga IPK diubah menjadi string dari semulanya itu float. Nah, di sini untuk tipe data kembaliannya return, berarti semuanya ini adalah nilai string, seperti itu. Oke, saya buat lagi aja. Di sini saya punya, ini aja dulu, oke, sampai sini aja dulu. Oke, kemudian saya save. Ya. Kemudian di mahasiswa demo saya punya satu objek mahasiswa. Oke, misalkan di sini saya mau memasukkan di sini nama. Berarti kan di sini Anda tulis MHS1 ya, kemudian dot nama sama dengan Andi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita sudah memasukkan seperti ini, MHS1.nama sama dengan Andi, berarti nanti objek MHS1 namanya adalah Andi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan saya masukkan semesternya, contoh MHS1.semester sama dengan 3. Nah, di sini saya punya semester dari MHS1 adalah 3. Seperti itu. Oke, kemudian saya mau print. Berarti di sini adalah system.out.println. Oke. MHS1.nama. Oke, kita coba print. Kita save dulu, kemudian kita print. Nah, ditampilkan di sini adalah Andi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke method. Bagaimana kita mengakses method dari objeknya. Kalau ini kan variabel, sudah jelas kan. Sekarang kita mau mengakses metodnya. Misalkan di sini saya mau Andi, dia mengakses isi KRS, metode isi KRS dengan tipe data kembalian void.
Berarti di sini void adalah void di sini adalah method yang tidak memiliki nilai kembalian. Berarti di sini adalah void method. Untuk string di sini adalah non-void method. Jadi method itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah void, yang kedua adalah non-void. Nah, seperti itu. Untuk non-void, tipe datanya bisa apa aja selain void. Oke, contohnya di sini saya punya mhs1.isi_krs. Berarti di sini mhs1.isi_krs dia akan mengeksekusi apa yang ada di dalam metode ini. Line 10 sampai line 12. Oke, berarti outputnya adalah Andi. Kemudian line bawahnya adalah mahasiswa Andi mengisi KRS. Seperti itu. Mari coba kita run. Nah, seperti ini. Andi, kemudian mahasiswa Andi mengisi KRS. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi untuk yang cetak info. Berarti saya mau tahu informasi apa aja yang ada di dalam MHS1 terkait dengan nama, semester, dan IPK. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian save, kemudian run. Oke, di sini kenapa dia tidak tampil nilainya? Karena di sini untuk yang string dia hanya mengembalikan nilai. Berarti di sini nilai mhs1.cetakinfo ini adalah nilai nama, semester yang telah dikonversi menjadi string, kemudian IPK yang telah dikonversi menjadi string. Sehingga di sini ini adalah sesuatu perintah yang menyimpan nilai, tetapi tidak mencetak nilai. Sehingga kita harus tulis system.out.println kemudian mhs1 cetak info. Sehingga kita harus mencetaknya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Andi kemudian 30 Andi kemudian 3 kemudian 0.0. Ini karena apa ya? Kita tidak memberikan space untuk tiap variabelnya. Berarti kita perlu berikan space seperti ini. Jadi supaya dia kelihatan yang nama yang mana, yang semester yang mana, kemudian IPK-nya yang mana. Kita execute lagi. Nah, di sini kan Anda punya Andi, kemudian 3, kemudian 0.0. Nah, 0.0 itu adalah IPK-nya, 3 adalah semesternya, kemudian Andi adalah namanya. Nah, seperti itu. Oke, kita telah belajar tentang void method dan non-void method. Oke. Kemudian kita coba lanjut ke tipe-tipe variabel. Di sini yang pertama kita belajar tentang instance variabel. Nah, instance variabel itu adalah variabel yang dimiliki oleh objek. Jadi tiap objek itu nilainya bisa berbeda-beda. Contoh, di sini Anda punya nama, semester, dan IPK. Nama, semester, dan IPK itu adalah variabel di mana nilainya itu bisa berbeda untuk tiap objek yang dimiliki oleh yang dihasilkan dari kelas mahasiswa. Jadi pokoknya nama, semester, dan IPK itu tiap objek dari mahasiswa itu bisa berbeda-beda. Nah, seperti itu. Contoh, nah tiap mahasiswa di UMS itu kan nama bisa beda kan, semester dan IPK kan bisa beda. Sehingga nama, semester, dan IPK itu bisa Anda katakan sebagai instance variabel. Nah, seperti itu. Cara penulisan instance variabel ya udah langsung aja. Tipe datanya apa, kemudian namanya apa. Nah, kita punya nama, semester, dan IPK. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah constants variable. Nah, constants variable itu adalah suatu variabel yang dia nilainya tidak bisa diubah. Contohnya gini. Mahasiswa di sini kan menggunakan sistem informasi UMS. Nah, untuk nama UNIF-nya itu adalah UMS. Nanti kalau misalkan di sini nama UNIF bisa Anda ubah,
Kan nggak mungkin kan, nggak boleh kan. Sehingga di sini nama univnya harus UMS. Nah, sehingga kita tuliskan di sini menggunakan final. Ya. Jadi di sini Anda tambahkan final, kemudian tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa, kemudian nilainya apa. Nah, ketika dia diberikan final, ya, nama univ ini tidak bisa diubah. Nah, seperti itu. Oke, kita masukkan lagi contoh. Kita set, ya, kita set nama univ dari mahasiswa. Berarti MHS1 dot nama univ diganti dengan contoh aja UNS, ya. Nah, di sini akan error. Karena apa? Karena di sini dia sudah diberikan final sebagai constant variable, sehingga nilai UMS ini tidak boleh diubah dan harus UMS. Sehingga kalau misalkan Anda mau mengubah seperti ini, dia akan error seperti itu. Lagi kalau misalkan gini, ya, Anda ubah di sini adalah menggunakan void ganti univ. Kemudian di sini nama univ sama dengan UNS. Nah, ini juga akan error, ya. Ya sudah, pokoknya kalau misalkan diberikan final, ini udah nggak bisa diubah-ubah, ya, karena itu adalah nilai konstan. Oke, itu adalah tipe jenis variabel yang kedua. Oke, sekarang untuk jenis variabel yang ketiga adalah lokal variabel. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan saya mau di sini isi KRS-nya saya ganti. Ya. Misalkan di sini void isi KRS. Ya. Kemudian di sini ada nama. Isi KRS, kemudian string nama. Dia butuh input. String nama. Ya. Kemudian di sini string name aja, string name. Okay. Kemudian di sini system out print line. Di sini mahasiswa, kemudian name, kemudian mengisi KRS. Sehingga di sini kalau misalkan saya punya MHS1.isi KRS, dia berikan name-nya siapa? Misalkan Budi, contoh. Ya. Sehingga di sini saya punya MHS1.isi KRS. Di sini adalah parameternya, input parameternya adalah atau argumennya adalah Budi. Sehingga Budi dia akan masuk ke sini name-nya. String name. Budi, kemudian tipe datanya adalah string. Sehingga ketika kita print, berarti di sini outputnya adalah mahasiswa, kemudian name yang dimasukkan siapa, kemudian mengisi KRS. Seperti itu. Oke, kita coba print. Oke, mahasiswa, kemudian Budi mengisi KRS. Kemudian MHS1 cetak info Andi. Kenapa di sini Budi? Karena Budi nilainya tidak disimpan di instance variabel. Nah, seperti itu. Contoh lagi, gini aja kalau bingung. Misalkan void cetak nilai, ya. System out line nilai adalah sekian. Contoh. Oke, misalkan nilai ini adalah IPK dikali 2, ya. Di sini 2 saya masukkan sebagai nilai integer X, ya, sama dengan 2.
Misalkan seperti ini. System out print line adalah di sini IPK dikali X. IPK dikali X. Nah, seperti ini. Oke, karena ini tipe datanya nggak sama, berarti di sini saya ganti float aja. Float 2.0. Nah, di sini kan Anda akan mencetak IPK dikali X. Berarti di sini X ini adalah suatu lokal variabel. Variabel X ini hanya bisa diakses di dalam cetak nilai. Kalau misalkan Anda print di sini, diisi KRS, ini nggak bisa. Ya udah, X ini lingkupnya hanya di dalam cetak nilai saja. Karena kalian deklarasinya itu di dalam sini. Atau misalkan X kalian deklarasikan di dalam argumen ini, ya sama, dia adalah lokal variabel juga. Nah, seperti itu. Misalkan integer S, gitu kan. Misalkan di sini adalah S dikali X, ya. Berarti di sini adalah IPK, ya, X dikali contoh aja, ya. Berarti nilai IPK, kemudian nilai S yang dimasukkan, ini adalah argumennya, kemudian dikali X. Nilai S dan X ini tidak bisa diakses di luar method. Nah, seperti itu. Oke. Dikali X. Contoh, kalau misalkan di sini saya berikan nama mengisi KRS, kemudian saya tambahkan X. Nah, X ini error, ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia di luar blok kode ini. Sehingga X ini adalah lokal variabel. Kemudian sebutannya untuk variabel di luar blok kode itu adalah global variabel. Jadi ini adalah global variabel, yang di dalam ini adalah lokal variabel. Nah, seperti itu. Oke, lagi saya ada kasus seperti ini. Misalkan saya mau set nama, ya. Jadi di sini saya tidak memakai nama Andi seperti ini. Misalkan saya punya void set nama. Oke. Kemudian di sini saya memasukkan nama, itu bukan langsung dari variabelnya, tadi kan langsung dari variabelnya. Nah, di sini saya mau melalui sebuah method yang berupa set nama. Set nama, kemudian di sini kita butuh nama barunya itu siapa? Berarti kan string nama, ya. Set nama, kemudian namanya dimasukkan. Nah, namanya itu akan masuk ke instance variabel di global variabelnya ini. Oke, contohnya seperti ini. MHS1, ya. Kemudian kita punya MHS1, ya, dot set nama, ya. Kemudian Anda set namanya siapa. Misalkan Rani contoh, ya. Ini adalah nama untuk MHS1. Berarti kita mengeset MHS1 dengan nama Rani, kemudian kita simpan di objek MHS1-nya. Ya. Kemudian kita masukkan ke variabel, ya. Kita akan masukkan ke variabel nama, ya. Berarti di sini string nama Anda sudah mendapatkan Rani seperti itu. Oke, di sini kan nama, ya. Cara memasukkan nama ke dalam nama yang kebetulan nama variabelnya itu sama. Nah, itu gimana caranya? Kan kalau misalkan di sini saya ganti, misalkan di sini saya kasih string name, ya. Ini kan berarti nama variabelnya beda, yang satu nama, yang satu name. Ini kan nggak masalah.
nama sama dengan name. Ya. Berarti Rani akan masuk ke dalam name, ya. Kemudian nilai Rani ini yang tersimpan di name, kemudian dia akan masuk ke variabel nama untuk objek mahasiswa MHS1 dari kelas mahasiswa. Ini nggak masalah. Oke. Nah, kalau kebetulan namanya sama, misalkan di sini string nama. Nah, caranya gimana? Di sini kan dia bingung. Masa nama sama dengan nama? Nah, solusinya yang sebelah kiri, yang di global variable, Anda berikan this. Ya. Kalau di Python, kalian punya self. Self nama sama dengan nama. Nah, untuk di Python ini, dia sama dengan self. Untuk di Java, kalian pakai this. Ya. Berarti di sini, nama yang di sebelah kanan itu adalah local variable, yang di sebelah kiri ini adalah instance variable atau global variabelnya untuk kelas mahasiswa. Nah, seperti itu. Berarti nanti ya, nama ini, nama yang di sebelah kanan itu hanya berada di lingkup satu metode ini aja, baris ke-18 sampai 21. Yang di sebelah kiri itu lingkupnya dari baris ketiga sampai baris ke-21. Nah, intinya seperti itu. Pokoknya kalau nama yang di sebelah kiri pakai this ini adalah miliknya si objek. Kalau nama yang di sebelah kanan itu adalah lokal variabel. Nah, seperti itu. Oke, coba kita print. Oke, kita run. Nah, Rani seperti ini. Ya, kita print namanya, kemudian cetak infonya Rani, kemudian karena semesternya belum dimasukkan berarti 0, IPK belum dimasukkan berarti 0. Oke, kita bikin lagi untuk yang semester. Kita masukkan langsung aja di sini untuk yang semester ya. Berarti MHS1 dot semester sama dengan 3. Anda bisa masukkan juga melalui set ya, set semester misalkan, nah, seperti itu. Nanti kita akan pelajari di encapsulation. Kemudian MHS1, kemudian IPK. Contohnya di sini 3,85 contohnya ya, float. Nah, seperti ini. Kita save, kita run. Oke, berarti ini adalah namanya Rani, kemudian yang bawah adalah informasi tentang Rani. Oke, kemudian saya buat untuk objek lain, contohnya mahasiswa 2. Oke, di sini mahasiswa, kemudian MHS2, kemudian set nama adalah Yuda, contoh. Kemudian mahasiswa semester, contohnya adalah 5, MHS semester. Kemudian IPK-nya adalah 3,87, contoh. Oke, di sini Anda sesuaikan, berarti MHS2, set nama Yuda, MHS2, kita print juga untuk MHS2, dan kita cetak info untuk MHS2. Kemudian kita save, kemudian kita run. Nah, seperti ini. Ya, Rani 3,85, kemudian Yuda 5, 3,87. Nah, seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Contohnya kalau kita punya lebih dari satu objek. Jadi ini nama adalah local variable. Ya, ini adalah instance variable. Nah, instance variable itu pokoknya kalau yang ada di luar itu global variable. Kalau variabel yang miliknya objek dan tiap objek itu bisa memiliki nilai yang berbeda, itu berarti instance variable. Berarti nama, semester, dan IPK. Karena ini berbeda, Rani 3,85, kemudian untuk yang objek 2-nya Yuda 5, 3,87, berarti nama, semester, dan IPK itu disebut sebagai instance variable. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang nama univ itu adalah instance variable dan dia adalah constant variable juga. Kalau yang ini ya, dia adalah instance variable tapi dia bukan constant variable. Kalau yang nama ya, ini adalah local variable. Untuk keempat ini adalah global variable. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian untuk tipe variabel yang terakhir, di sini saya akan jelaskan tentang static variabel. Oke, contohnya untuk IPK batas lulus. IPK batas lulus itu kan tiap objek dari kelas mahasiswa itu kan sama kan. Kalau sama, Anda berikan static. Berarti di sini adalah static float IPK batas lulus 2.00f. Jadi di sini tiap objek dari kelas mahasiswa itu nilainya sama. Mahasiswa 1 ya, objek dari mahasiswa itu adalah IPK batas lulusnya 2. Mahasiswa yang lain juga 2 kan, nggak mungkin beda kan. Nah itu adalah static variable. Sehingga static variable itu adalah variabel punyanya kelas, bukan punyanya objek. Nah seperti itu. Karena 2.00 itu adalah variabel ya mahasiswa, bukan variabelnya tiap objeknya. Nah, seperti itu. Contohnya, yang lain misalkan maksimum IPK. Nah, maksimum IPK itu adalah 4. Nah, 4 itu kan tiap mahasiswa kan sama. Nggak mungkin beda-beda kan maksimum IPK. Nah, seperti itu. Oke, di sini terkait memori. Pokoknya kalau static itu dia menyimpan memori yang lebih sedikit daripada untuk yang instance variable. Nah, instance variable ini karena dia dialokasikan untuk tiap objek, karena tiap objek mungkin berbeda. Kalau static kan tiap objek dia sama, seperti itu. Karena dia miliknya mahasiswa. Oke, contoh. Misalkan di sini saya punya MHS1, pakai MHS1 aja ya di sini. Oke. Untuk mencetak instance variable, Anda perlukan MHS1.IPK, berarti kan objek dot variabelnya kan. Sama juga untuk yang method, berarti kan nama objek, kemudian dot nama metodnya apa. Nah, sekarang untuk memanggil static variable ini agak berbeda. Nah, caranya Anda tulis nama kelasnya, berarti kelas mahasiswa, kemudian dot nama variabelnya apa? IPK batas lulus ya. IPK batas lulus. Nah, seperti ini. Kemudian Anda print system out printline. Kemudian mahasiswa dot IPK batas lulus besar. IPK batas lulus. Nah, seperti ini. Jadi kita memanggilnya adalah nama kelasnya, kemudian dot nama variabelnya. Karena ini IPK batas lulus, ini adalah variabelnya si kelas mahasiswa, bukan variabelnya objek dari tiap mahasiswa. Ya, misalkan di KRS Anda, pokoknya di data akademik Anda itu kan adanya nama semester IPK kan, tapi kan nggak ada tulisan IPK batas lulus, karena IPK batas lulus itu adalah variabelnya si mahasiswa, bukan variabel dari kelas mahasiswa, bukan variabelnya tiap objek. Nah, seperti itu aja. Oke, kita coba cetak ya. Nah, di sini saya punya Rani ya, kemudian 2.0 itu adalah IPK batas lulusnya, kemudian Yuda, kemudian 5, 3.87. Nah, seperti itu. Misalkan saya mau print seperti ini. Pakai MHS1. Kira-kira gimana ini? Nah, dia sebenarnya ada warning seperti ini. Oke, kalau misalkan kita mau tetap di print, dia keluar 2 juga. Ya sama, karena kan si MHS1, dia kan punya nilai juga, punya nilai IPK batas lulus. Mahasiswa itu kan sebenarnya punya IPK batas lulus, karena kan objek kan. Objek dihasilkan dari kelas mahasiswa, dia tetap punya juga. Tetapi untuk mengaksesnya itu kurang tepat. Gitu loh. Tapi bisa, tapi dia kurang tepat. Misalkan saya punya MHS2. Ya keluarnya 2 juga sama. Nah, seperti ini. Tapi cara yang lebih tepat itu adalah nama kelasnya, dot nama variabel static. Karena IPK batas lulus adalah punya mahasiswa, bukan punyanya si objek. Nah, seperti itu aja. Terima kasih.